Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di pagi hari ini pada tanggal 19 Oktober 2020. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita sudah masuk ke tema yang ketiga dalam pembelajaran pertama. Pada hari ini kita mempunyai materi tentang benda. Namun sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa belajar. Kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yuk kita mulai pelajarannya. Benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, buku, air juga benda. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Namun, batu, buku, dan juga air termasuk benda tak hidup atau benda mati. Lalu, apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan juga air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Lalu bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Sesuatu yang tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang adalah bukan benda. Contohnya adalah cahaya dan juga panas, ya. Jadi cahaya dan juga panas tidak bisa dikatakan sebagai suatu benda karena ya, dia tidak dapat menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang. Baik, sekarang kita akan kategorikan benda berdasarkan jenisnya, sifat fisiknya, dan juga ciri-cirinya. Kita akan bahas benda berdasarkan jenisnya terlebih dahulu. Jenis benda terbagi menjadi yang pertama ada benda hidup. Contohnya sudah sempat kita bahas tadi, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ya, dikatakan benda hidup karena manusia, hewan, dan juga tumbuhan dapat tumbuh dan juga berkembang. Selain itu, ada benda tak hidup, contohnya seperti batu, air, buku, dan sebagainya. Ya, benda-benda ini dikatakan benda tak hidup karena air, buku, dan juga batu, dan juga yang lainnya tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita lanjut. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda yang pertama adalah menempati ruang. Menempati ruang berarti benda tersebut dapat ditempatkan di suatu ruang atau wadah tertentu. Ya. Lalu yang kedua ada dapat ditimbang. Ya. Ciri benda yang kedua adalah dapat ditimbang. Dapat ditimbang berarti dapat diukur dan diketahui berat atau ukurannya. Ya, jadi sesuatu dikatakan benda jika memiliki ciri-ciri berikut. Ya, yang pertama menempati ruang. Misal contoh, ada sebuah lemari, ya, bisa kita tempatkan di dalam kamar misalkan. Ya, jadi lemari itu menempati sebuah ruangan, ya, atau air yang kita bisa taruh di atas gelas ataupun di bawah ember atau di atas ember, ya. Lalu yang kedua, dapat ditimbang. Ya, semua yang dikatakan benda dapat ditimbang, ya, atau diketahui ukuran atau beratnya. Misal, manusia dapat ditimbang. Ya, lalu apalagi? Batu juga bisa ditimbang atau diketahui ukurannya. Ya, jadi sesuatu yang tidak dapat ditimbang atau tidak menempati ruang tidak bisa dikatakan benda. Seperti apa contohnya tadi? Ya, betul. Cahaya dan juga panas. Lalu kita akan bahas sifat fisik benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, antara lain
Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda di sekitar kita beragam ya. Ada benda yang besar, ada yang kecil, ada juga yang panjang maupun yang pendek. Misalnya, penghapus lebih kecil daripada tempat pensil, sedangkan tas lebih besar daripada tempat pensil. Yang kedua, ada bentuk benda. Bentuk-bentuk benda juga beragam. Ada yang bulat, lonjong, kotak, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan bentuk-bentuk benda berikut ini, ya. Di sini ada bola yang bentuknya bulat. Lalu ada jam yang bentuknya segitiga, kardus yang berbentuk kotak, ya, dan juga gelas yang berbentuk tabung. Ya, jadi bentuk benda-benda di sekitar kita sangat beragam. Kita lanjut, yang ketiga, warna benda. Selain itu, benda juga dikelompokkan berdasarkan warna fisiknya. Coba perhatikan warna-warna benda berikut. Di sini ada daun yang berwarna hijau terang, lalu ada apel yang berwarna merah, topi ya yang berwarna-warni, juga boneka yang berwarna coklat. Untuk lebih memahami tentang benda, kalian bisa membaca buku tematik tema 3 kalian. Kalian mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 6. Ya. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Coba kalian bisa baca-baca kembali di buku tematik 3 kalian. Ya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.